Saya Rahmi Putri Mauludi dengan NPM 4192150113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu modul inventory. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai inventory 25, costing method and inventory valuation. Mari kita simak videonya. Dulu seperti biasa ke database, yaitu localhost 869. Lalu kemudian kita masuk ke menu, yaitu menu inventory. Terus kita ke production kategori, di configuration, terus kita pilih product categories untuk membuat kategori produk yang baru. Nah, di sini udah ada contohnya. Caranya seperti biasa, klik create. Terus kita masukkan di sini costing methodnya, yaitu standard price. Lalu di sini ada inventory valuation. Nah, inventory valuationnya pertama kita pilih yang manual. Kalau yang manual itu setiap mutasi yang masuk ke kategori ini dan dilakukan transaksi, maka jurnalnya secara otomatis jurnalnya akan manual atau diinput oleh user. Jadi dia tidak tergenerate otomatis oleh sistemnya. Oke, kita klik save. Kemudian kita masuk membuat produk yang baru, lalu kita create produk yang baru. Di sini contohnya kursi, kemudian ada cost-nya, lalu kita isi. Itu 2000. Kemudian produk kategorinya kita masukkan yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu kita masuk ke menu forecasting untuk membuat request for quotation. Lalu kita klik create. Di sini kita masukkan vendornya, contohnya yaitu Deco Adik. Lalu di sini produknya tadi kita udah bikin baru, contohnya kursi kan. Terus di sini unit price-nya kan tadi kita 2000 udah dimasukin. Nah, kuantitinya misalnya kita 2. Lalu kita klik save. Setelah itu kita klik confirm order. Lalu kita klik receive product. Nah, kemudian kita masuk ke menu accounting. Di menu accounting kita masuk ke journal entries. Nah, di sini jurnalnya baru 2 ya. Lalu kita masuk lagi ke forecast untuk memvalidasi PO yang tadi. Kita klik apply. Setelah itu kita masuk lagi ke journal entries. Nah, di sini belum ada journal entries yang terbaru karena harus dimasukkan secara manual oleh usernya. Kemudian kita masuk lagi ke menu inventory. Kita ganti lagi product configuration-nya.
kita ganti ke automated. Ketika kita mengganti dari manual ke automated, di sini ada account stock properties yang mana awalnya tidak wajib diisi menjadi mandatory atau wajib diisi. Jadi ketika sistem menggenerate jurnal, maka sistem akan memunculkan akun-akunnya. Kalau tidak diisi, maka jurnal tidak bisa diterbitkan. Nah, fungsinya ketika terjadi input atau receive, jurnal akan mengambil akun dari input dan valuation-nya. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita balik lagi ke menu forecast. Kita pakai PO yang tadi, kita duplicate saja. Terus salah. Kita duplicate di PO-nya, bukan di itunya. Kita duplicate. Unit price-nya masih sama, kita confirm order. Terus kita receive produk. Terus kita masuk ke journal entries. Terus kita refresh. Kita validate dulu. Kemudian kita balik lagi ke journal entries-nya. Terus kita refresh. Nah, di sini udah ada PO jurnal yang tadi dari PO yang kita sudah buat. Nomornya sama 0014, di sini juga 0014. Kemudian kita ganti lagi. Kita balik lagi ke menu inventory, ke produk kategori yang tadi. Di sini kita akan mengganti costing metodenya yang dari standard price ke FIFO atau first in first out. Nah, di standard price ini jurnal terbit, ketika jurnal terbit, sistem akan mengambil cost dari standard price-nya. Kemudian dia bukan dari harga PO-nya kan yang tadi tuh. Terus yang kedua, kita akan memilih first in first out. Tapi sebelum itu kita harus mengeluarkan kuantitinya dengan melakukan penjualan di modul sales, baru ganti ke FIFO-nya. Jadi pastikan si kuantitinya itu, kuantiti online-nya itu 0. Nah, jadi kita masuk ke sales. Kita harus melakukan penjualan supaya si kuantitinya itu 0. Jadi kita create quotation. Nah, ini sini kita pilih customer-nya. Terus kita pilih produk yang tadi sudah kita buat. Misalnya kursi. Nah, di sini unit price-nya kan 2000. Nah, kuantitinya misalnya 1. Terus kita klik confirm.
kita klik, lalu kita klik delivery. Setelah itu kita klik validate, kemudian klik apply. Kita klik confirm. Lalu kita masuk ke inventory untuk melihat si produk kursi ini tuh quantity on hand-nya udah 0 atau belum. Nah, di sini quantity on hand-nya belum 0 ya. Jadi kita masuk lagi ke penjualan, lalu kita duplicate aja yang tadi, quotation yang tadi. Terus kita duplicate, kita ganti kuantitinya supaya dia jadi 0. Terus kita confirm. Kita delivery lagi. Kita validate. Terus kita masuk lagi ke inventory. Terus kita update quantity. Di sini on hand quantity-nya masih 2. Kita lanjutkan lagi dengan penjualan. Ini quantity on hand-nya udah 0 ya unitnya. Lalu baru itu kita ganti ke model Vivo. Jadi kita balik lagi ke produk kategori, terus kita masuk ke produk kategori yang contoh, kita edit, terus kita pilih Vivo. Nah, di sini ada warning, kita okein aja. Terus kita klik save. Terus kita masuk lagi ke menu broadcast, lalu kita masuk buat request for quotation, atau kita bisa duplicate supaya cepat. Kita duplicate quotation yang sudah ada ya. Terus di sini kita masuk, terus kita save, terus kita confirm. Terus klik confirm, terus kita klik receive product, terus kita masuk ke accounting. Kemudian kita klik validate, apply. Sini di sini udah ada masuk journal entries yang pertama, lalu kita buat lagi. Di sini kita ganti harganya untuk membedakan. Misalnya kita ganti 1000. Terus kita confirm order. Terus kita receive product. Terus kita validate. Lalu setelah kita membuat PO yang jumlahnya 2, lalu kita melihat di journal entries-nya. Di sini 4.000, yang PO pertama 4.000, PO kedua itu 2.000. Lalu kita masuk ke menu sales, lalu kita create quotation baru, atau kita bisa duplicate dari quotation yang sudah ada.
Lalu di sini kita pilih customernya. Yang awal kalau tadi vendornya Deco, berarti kita pilih customernya Azure. Nah, di sini kita masukkan unit price-nya itu 2000. Kemudian kita confirm. Kita klik delivery. Lalu kita klik validate. Terus kita apply. Terus kita masuk lagi ke quotation untuk membuat duplikat si sales order lagi. Sini karena metode costing metodenya FIFO yang mana first in first out, jadi konsepnya itu seperti antrian. Jadi yang duluan masuk yang duluan keluar. Di sini kan yang duluan masuk itu yang si PO-nya yang nilainya 4.000, lalu yang duluan keluar kan yang si PO-nya juga 4.000, seperti itu. Kemudian kita ganti lagi ke costing method yaitu yang lain. Ibu, kalau kita bikin lagi, oke, sorry ada kesalahan aturan di PO-nya ya. Jadi kita bikin 2 lagi, terus kita masukin harganya misalnya 3.000. Terus kita confirm order, terus kita klik receive product. Setelah itu kita validate. Setelah itu kita masuk lagi ke journal entries-nya. Di sini udah masuk ya yang 6.000-nya. Lalu kita bikin sales order. Jadi kita duplikat aja dari yang udah ada. Kita duplicate. Nah, di sini misalnya harganya tadi 2.000. Kita klik confirm. Terus kita klik delivery. Setelah itu kita klik validate. Terus kita klik apply. Lalu kita masuk lagi ke journal entries-nya di menu accounting. Nah, jadi di sini kan PO pertama 4.000, PO kedua 6.000. Nah, di sales order-nya itu karena kita memakai costing metodenya average cost, yaitu rata-ratanya, berarti yang akan keluar itu nilainya 5.000. Oke.
Nah, seperti itulah penjelasan mengenai inventory 25, costing method and inventory valuation. Mohon maaf jika pada video kali ini banyak kurangnya. Terima kasih.